Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel DSC Info, channel berbagai informasi dan tutorial. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang kapan sih prakerja gelombang 22 akan dibuka dan apa saja yang harus dipersiapkan agar teman-teman bisa punya kesempatan yang besar lolos di prakerja gelombang ke-22 nanti. Kita akan membahas ini sampai dengan tuntas dan kami berharap teman-teman bisa mengikuti ini sampai dengan selesai. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel kami ini, jangan lupa untuk berlangganan dengan channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke informasi tentang kapan sih prakerja gelombang 22 ini akan dibuka. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk kita melihat beberapa media online yang membahas tentang hal ini ya. Salah satunya adalah di tribunnews.com. Nah, di sini kita fokus saja kepada informasi tentang kapan sih gelombang prakerja yang ke-22 ini akan dibuka. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh tribunnews.com, di sini Head of Communication PMO Kartu Prakerja Ibu Luisa Tuhatu menjelaskan bahwa pihaknya akan memantau kepesertaan yang dicabut pada Kartu Prakerja gelombang 18 sampai 21. Nah, artinya di sini gelombang 22 akan dibuka setelah memantau proses yang terjadi di gelombang 18 sampai dengan gelombang 21. Nah, jadi selanjutnya jumlah kepesertaan yang dicabut akan dipulihkan dalam gelombang 22. Jadi teman-teman, gelombang 22 akan dibuka kecuali ada pencabutan kepesertaan dari gelombang 18 sampai gelombang ke-21. Berapa lama sih gelombang 22 ini akan dibuka setelah penutupan atau pengumuman dari gelombang 21? Kalau kita melihat dari pengalaman di semester 1 tahun 2021 prakerja, itu kurang lebih 30 sampai 40 hari setelah gelombang terakhir diumumkan. Ya. Jadi kita menunggu saja 30 hari ke depannya, semoga gelombang 22 ini akan segera dibuka dan teman-teman juga bisa bergabung kembali, dan harapan kami teman-teman bisa lolos di gelombang 22 ini. Oke teman-teman, berikutnya langkah apa yang harus teman-teman persiapkan supaya teman-teman bisa lolos di gelombang 22. Di sini kami mengajak teman-teman ke salah satu akun yang kebetulan kami handle di sini ya. Oke, saat ini kami sudah berada di salah satu akun yang kami handle, di akun prakerjanya, dan di sini keterangannya dari gelombang 17, kemudian gelombang 16 dan gelombang 20. Jadi beliau ini mengikuti 3 gelombang ya, gelombang 16, 17 dan gelombang 20. Gelombang 16 itu tidak ada keterangan, hanya kamu belum berhasil lolos gelombang. Kalau gelombang 17 dan 20 di sini ada keterangan bahwa data NIK-nya ini terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini yang menyebabkan teman kami ini tidak bisa lolos di prakerja gelombang 17 maupun gelombang 20 karena datanya masih terdata di Kementerian Pendidikan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa sih supaya nanti dalam kurun waktu 30 hari atau 40 hari ke depannya teman-teman bisa mempersiapkan diri agar pada saat pembukaan gelombang 22 teman-teman punya kesempatan yang lebih luas lagi untuk lolos di gelombang 22. Apa saja yang harus kita lakukan jika data kita ternyata terdaftar di lembaga pendidikan? Oke teman-teman, kita lanjut ya bagaimana caranya. Oke teman-teman, di sini kami mengajak teman-teman kembali ke salah satu berita online juga ya. Di sini dijelaskan tentang langkah-langkah yang harus teman lakukan agar kedepannya teman-teman bisa lolos di prakerja gelombang 22. Nah, di sini kita langsung saja ke intinya ya teman-teman. Di sini yang pertama adalah untuk memastikan bahwa NIK Anda terdaftar atau tidak sebagai penerima BLT subsidi gaji atau BSU di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang pertama teman-teman harus pastikan dulu data teman-teman tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai penerima BSU. Teman-teman bisa cek melalui bsu.kemenaker.go.id.
atau teman-teman bisa call center ke 1500630. Nah, teman-teman bisa cek apakah saya terdaftar. Nah, di sana teman-teman bisa cek ya, sesuai dengan data dashboard teman-teman di Prakerja. Kalau seandainya teman-teman dinyatakan terdaftar di Kemenaker, teman-teman harus menyelesaikan ini dalam kurun waktu 30 hari. Gunakan kesempatan untuk menyelesaikan datanya supaya tidak terdaftar lagi di Kemenaker, dan teman-teman punya peluang untuk lolos di gelombang 22 Prakerja. Kemudian mungkin di data dashboard Prakerja teman-teman terdaftar di perguruan tinggi seperti klien kami tadi ya. Maka yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman segera menghapus data ya. Teman-teman bisa menghubungi pihak sekolah yang bersangkutan supaya menghapus data teman-teman di perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga adalah terdaftar NIK sebagai penerima manfaat BEPUM. Jadi ketika di dashboard teman-teman ternyata ada notif bahwa teman-teman sebagai penerima BEPUM, maka teman-teman harus mengecek data BEPUM yaitu di efom.bri.co.id #BEPUM ya. Kemudian yang keempat adalah NIK terdaftar sebagai penerima bansos. Lakukan pengecekannya di laman dtks.kemensos.co.id. Ya, teman-teman bisa cek datanya di sana, dan kalau memang terdaftar segera dihapus ya melalui jalurnya. Yang kelima adalah bagaimana NIK tidak valid dan tidak terdaftar. Segera Anda hubungi Dukcapil setempat di mana Anda tinggal. Jadi yang kelima ini adalah jika data NIK dan KK teman-teman tidak terdaftar atau tidak valid seperti itu, segera hubungi Dukcapil di tempat teman-teman tinggal supaya diproses dan akhirnya data NIK dan KK-nya teman-teman bisa valid dan bisa mendaftar di Prakerja gelombang 22, dan harapan kami teman-teman bisa lolos. Oke teman-teman, jadi itu rentetan proses dari informasi gelombang Prakerja yang ke-22 kapan akan dibuka. Kita tunggu saja sekitar 30-40 hari ke depannya. Kemudian langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan, segera lakukan perbaikan di data yang sudah diinfokan oleh pihak Prakerja. Oke ya, dan harapan kami teman-teman bisa segera lolos di gelombang 22 Prakerja ini. Baik teman-teman, itu saja informasi yang ingin kami sampaikan. Semoga informasinya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.